Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bagas Ramadhani, NIM 221. Di sini saya akan mempresentasikan tentang chapter 2, yaitu etika, tanggung jawab, hukum, dan penerimaan klien. Yang pertama, prinsip dasar etika profesi. Di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, integritas. Integritas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional berterus terang dan jujur. Anggota tidak boleh dikaitkan dengan informasi yang salah secara material atau menyesatkan. EPS nomor 10 bagian 110.2 menjelaskan bahwa anggota tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, pengambilan, atau informasi lain di mana anggota mempercayai informasi itu, yang berisi pernyataan material yang salah atau menyesatkan, yang berisi pernyataan atau informasi yang diberikan secara sembarangan, dan menghilangkan atau mengaburkan informasi yang perlu disertakan jika kelalaian atau ketidakjelasan tersebut akan menyesatkan. Yang kedua yaitu objektivitas. Objektivitas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak membiarkan perasaan atau prasangka pribadi mereka mempengaruhi penilaian profesional mereka. Anggota harus tidak memihak dan tidak membiarkan konflik kepentingan atau pengaruh orang lain mengganggu proses keputusan mereka. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional dan kehati-hatian. Mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota mempertahankan pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang disyaratkan oleh badan profesional. Pencapaian kompetensi berasal dari pendidikan dan pengalaman kerja. Kompetensi dipertahankan melalui pendidikan berkelanjutan dan pengalaman kerja. Anggota juga harus bertindak dengan rajin, berhati-hati untuk menyelesaikan setiap tugas secara menyeluruh, mendokumentasikan semua pekerjaan, dan menyelesaikannya dengan tepat waktu. Yang keempat, kerahasiaan. Anggota harus menjaga kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosial. Penting untuk waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis dekat atau anggota keluarga. Ketika anggota berganti pekerjaan atau mendapat klien baru, mereka berhak untuk memanfaatkan pengalaman mereka sebelumnya, tetapi mereka tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun. Pengecualian dibuat jika klien mengizinkan pengungkapan ini terjadi. Yang kelima, perilaku profesional. Kewajiban bahwa semua anggota badan profesional mematuhi aturan dan regulasi dan memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesinya. Anggota harus jujur dalam mewakili klien saat ini dan calon klien. Anggota tidak boleh mengklaim dapat memberikan layanan yang tidak dapat mereka berikan. Mereka tidak boleh mengklaim memiliki kualifikasi yang tidak mereka miliki. Mereka tidak boleh mengklaim telah memperoleh pengalaman di bidang yang mereka miliki sedikit atau tidak sama sekali. Terakhir, anggota tidak boleh merendahkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh orang lain atau mempertanyakan reputasi mereka. Proses yang disarankan untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama, mengumpulkan semua fakta yang relevan. Yang kedua, mempertimbangkan masalah etika yang terlibat. Yang ketiga, mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan masalah. Yang keempat, menetapkan prosedur untuk menangani masalah tersebut. Dan yang terakhir, mempertimbangkan tindakan alternatif. Kemerdekaan. Kemampuan untuk bertindak dan terlihat bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Ada dua bentuk kemerdekaan. Yang pertama, kemerdekaan pikiran dan kemerdekaan dalam berpenampilan. Maksud kemerdekaan pikiran ini yaitu kemampuan untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang bebas dari biasa, keyakinan pribadi, dan tekanan klien. Kemerdekaan dalam berpenampilan yaitu keyakinan bahwa kemandirian pikiran telah tercapai. Ancaman terhadap kemerdekaan meliputi ancaman kepentingan pribadi, ancaman ulasan diri, ancaman advokasi, ancaman keakraban, dan ancaman intimidasi.
Ancaman kepentingan diri ini terjadi ketika kantor akuntan atau stafnya memiliki kepentingan keuangan pada klien audit. Contoh keadaan berikut yang menciptakan ancaman kepentingan pribadi. Yang pertama, anggota tim asuransi yang memiliki hubungan bisnis dekat yang signifikan dengan klien asuransi. Yang kedua, seorang anggota tim audit yang memasuki negosiasi kerja dengan klien audit. Ancaman ulasan diri dapat terjadi ketika tim jaminan perlu membentuk opini tentang pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di perusahaan mereka. Contohnya, perusahaan yang menerbitkan laporan jaminan tentang efektivitas operasi sistem keuangan setelah merancang dan menerapkan sistem. Ancaman advokasi terjadi ketika perusahaan atau stafnya bertindak atas nama klien jaminannya. Contoh, perusahaan yang mempromosikan saham klien audit, atau anggota yang bertindak sebagai advokat atas nama klien audit dalam proses pengadilan atau sengketa dengan pihak ketiga. Yang keempat, ancaman keakraban dapat terjadi ketika ada hubungan dekat dan berkembang antara perusahaan jaminan atau staf dan klien. Akibatnya, tim jaminan menjadi terlalu peka terhadap kebutuhan klien dan kehilangan objektivitasnya. Contohnya, anggota tim perikatan yang memiliki anggota keluarga dekat atau yang merupakan direktur atau pejabat klien. Ancaman intimidasi dapat terjadi jika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Akibatnya, anggota tim asuransi tidak dapat bertindak secara objektif karena percaya bahwa jika mereka melakukannya, mungkin ada konsekuensi negatif berdasarkan ancaman yang diterima. Pengamanan kemerdekaan. Yang pertama, perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang, atau peraturan. Perlindungan terhadap independensi mencangkup pendidikan akuntan tentang ancaman terhadap independensi, pembentukan kode etik, dan undang-undang yang mensyaratkan auditor independen dan pernyataan tentang independensi tersebut dibuat dalam laporan tahunan klien. Yang kedua, perlindungan yang dibuat oleh klien. Klien dapat menerapkan kebijakan dan prosedur yang didedikasikan untuk memastikan bahwa tim jaminan memiliki akses ke semua dokumen dan catatan yang diperlukan. Pengamanan ini dapat mengurangi tetapi tidak menghilangkan ancaman terhadap kemerdekaan. Untuk memastikan efektivitasnya, klien harus memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan bekerja secara efektif. Yang ketiga, pengamanan yang dibuat oleh firma akuntansi. Mereka juga memiliki kebijakan peer review, di mana mitra audit meninjau file kerja mitra lain dan memberikan komentar dan umpan balik. Pengamanan ini dapat mengurangi tetapi tidak menghilangkan ancaman terhadap kemerdekaan. Untuk memastikan efektivitas pengamanan ini, kantor akuntan harus memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan bekerja secara efektif. Hubungan auditor dengan orang lain. Auditor dan pemegang saham. Laporan audit ditunjukkan kepada pemegang saham, kadang-kadang disebut sebagai anggota perusahaan yang diaudit. Artinya, pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. Pemegang saham memiliki perusahaan. Jika perusahaan gagal, pemegang saham akan kehilangan sebagian besar investasi mereka. Auditor dan Dewan Direksi. Direktur eksekutif juga merupakan bagian dari tim manajemen perusahaan. Mereka adalah karyawan tetap perusahaan, karyawan perusahaan yang juga memegang posisi Dewan Direksi. Karyawan perusahaan yang juga memegang posisi Dewan Direksi contohnya komite dewan lainnya atau komite nominasi, komite remunerasi, dan komite risiko. Auditor dan komite audit. Komite audit yang efektif akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Komite audit bertindak atas nama seluruh Dewan Direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar dan adil dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Auditor dan auditor internal.
Peran audit internal dan auditor internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, idealnya komite audit, objektivitas, kompetensi teknik, kecermatan profesional, dan komunikasi. Kewajiban hukum. Auditor harus rajin dalam menerapkan standar teknis dan profesional dan mendokumentasikan setiap tahapan dalam proses audit. Jika auditor ditemukan lalai atau tidak melaksanakan kehati-hatian, mereka dapat dituntut atas kerugian oleh klien mereka atau pihak ketiga. Tanggung jawab hukum kepada klien. Klien harus membuktikan bahwa auditor berhutang kewajiban perawatan kepada mereka. Seorang klien dapat menetapkan bahwa auditornya berhutang kewajiban perawatan baik menggunakan tort kelalaian atau hukum kontrak. Kelalaian kontributif. Kasus ini menyoroti bahwa direktur perusahaan memainkan peranan penting dalam memastikan laporan keuangan benar dan adil. Sementara auditor juga memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan. Itu tidak membatalkan tanggung jawab direktur perusahaan. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Menetapkan bahwa auditor memiliki kewajiban perhatian kepada pihak ketiga tidaklah mudah. Pihak ketiga termasuk siapapun selain klien dan pemegang sahamnya yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan, misalnya kreditor. Penghindaran litigasi. Ada beberapa cara auditor dapat menghindari litigasi. Yang pertama, mempekerjakan staf yang kompeten. Yang kedua, melatih staf dan memperbarui pengetahuan mereka secara teratur. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika. Yang keempat, memastikan kepatuhan dengan peraturan audit. Yang kelima, menerapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan. Keputusan penerimaan dan kelanjutan klien. Langkah pertama, melibatkan penilaian integritas klien. Saat menilai integritas klien, auditor akan mempertimbangkan yang pertama, reputasi klien, manajemen, direktur, dan pemangku kepentingan utamanya. Yang kedua, alasan yang diberikan untuk berpindah firma audit atau keputusan penerima klien. Yang ketiga, sikap klien terhadap exposure dan manajemen resiko. Yang keempat, sikap klien terhadap penerapan dan pemeliharaan pengendalian internal yang memadai untuk dimitigasi atau meminimalkan resiko yang teridentifikasi. Yang kelima, kesesuaian interpretasi klien tentang aturan akuntansi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.